ringkas saja ya bahwa pusat arsip itu adalah sebenarnya tempat penyimpanan arsip gitu ya. Nah ini ya. Jadi pusat arsip adalah tempat penyimpanan arsip. Nah, tempat penyimpanan arsip ini ada dua ya. Yaitu pertama yang dimaksud di sini tentunya adalah arsip inaktif dan arsip statis. Jadi kalau kita bicara tentang pusat arsip, itu berarti adalah lembaga kearsipan. Nah, kalau kita lihat ke Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yang dimaksud lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini apa saja sih lembaga kearsipan itu menurut undang-undang, ya. Itu adalah arsip nasional. Arsip nasional ini cuma satu, ya, setiap negara itu cuma satu. Kemudian ada arsip daerah provinsi. Ini saya ambil contoh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk Provinsi DKI Jakarta. Lembaga kearsipan yang berikutnya, yang ketiga adalah arsip daerah, ya, arsip daerah kabupaten atau kota. Jadi ini saya ambil contoh di mana nih? Di Bantul ya. Nah, jadi setiap kabupaten atau kota, misalkan Kota Depok itu ada arsip daerahnya, gitu ya. Ada arsip daerah. Berarti di situ ada arsip Paris. Nah, kemudian satu lagi lembaga kearsipan yang dimaksud di Undang-Undang Nomor 43 adalah arsip perguruan tinggi. Contohnya adalah ini saya ambil gambar dari kantor arsip UI ya. Nah, sebenarnya masih ada lagi gitu ya pusat arsip. Untuk perusahaan gimana? Ya ada namanya Corporate Archives. Ini saya ambil capture dari Mercedes-Benz ya. Corporate Archives punya Mercedes-Benz. Nah, ini seperti ini. Nah, ini isinya apa aja sih? Nah, kalau kita lihat ini isinya adalah Corporate Archives Mercedes-Benz itu menyimpan apa aja sih? Nah, kita lihat nih di sini ya. Corporate Archives Preserve ya. Jadi isinya adalah dokumen-dokumen ya, arsip tentang pendirian perusahaan ya, sejarah perusahaan, pengembangan perencanaan ya, kemudian manajemen kepengurusan, kemudian minutes about meetings yaitu notulen rapat ya, notulen rapat manajemen ya, kemudian juga di sini tentang penjualan dan investasi ya, ada terus external companies, kemudian ada press kits ya, di art collection including poster-poster yang sudah langka, kemudian grafik atau desain yang ori ketika awal desainnya itu ya untuk dipublikasi. Nah itu semua ada Mercedes-Benz itu punya arsip perusahaan corporate ya. Nah, pokoknya yang sifatnya itu history gitu, memuat unsur sejarah perjalanan ya, atau bisa juga kalau mau dilakukan penelitian ya atau penyelidikan bisa dari corporate archives. Ini untuk Mercedes-Benz ya. Oke. Nah, kita balik lagi ya. Nah, jadi yang namanya pusat arsip itu sebenarnya adalah lembaga kearsipan. Tetapi gitu ya, sebelum kita sampai ke pusat arsip, ada yang namanya record center. Nah, record center ya. Jadi kita lihat di sini. Kalau ini nih. Nah ya, kelihatan nggak ini yang gambar bulat? Nah, ini saya ambil dari ya International Record Management Trust ya, sebuah perusahaan, sebuah organisasi yang bergerak di bidang konsultan record ya. Tapi sudah tutup ya, tahun 2019 tutup.
Cuma ini gambarnya saya ambil, saya pakai ya untuk kuliah ini karena cocok gitu ya untuk mudah-mudahan menurut saya bisalah untuk menerangkan kepada kalian. Nah, jadi kalau kita IRMT ini menyamakan arsip dinamis yaitu ya arsip aktif itu dengan current record. Nah, current record nih. Jadi arsip dinamis, masih ingat pengertian arsip dinamis? Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung ya dalam kegiatan operasional organisasi sehari-hari. Nah, nih contoh. Ini kelihatan ya. Ini saya ambil capture dari Undang-Undang Nomor 43. Kita lihat lagi nih untuk merefresh ingatan memori kalian ya. Waktu kuliah manajemen record, PIPIK ya. Apa sih arsip dinamis? Nah, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung. Nah, arsip dinamis terbagi dua, arsip aktif dan inaktif. Nah, arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Batasannya apa ya tinggi itu? Nah, kalau dari ARMA gitu ya, ARMA itu membatasi yang namanya arsip aktif itu lebih dari 5 kali dalam setahun penggunaannya gitu. Ya, sedangkan arsip inaktif berarti arsip yang penggunaannya kurang dari 5 kali dalam setahun. Nah, kemudian kalau tadi IRMT itu organisasi konsultan tadi itu menyebut arsip aktif dengan current records gitu ya. Arsip yang digunakan sehari-hari itu disebutnya current records. Nah, kalau arsip inaktif tadi yang penggunaannya sudah menurun, yang kurang dari 5 kali dalam setahun, disebutnya semi current records. Nah, yang arsip inaktif inilah gitu ya, yang harus dipisahkan dari arsip aktif. Karena arsip aktif atau current records itu disimpannya di unit kerja. Ya, contoh, misalkan ada sekretaris bagian sumber daya manusia di PT Indosat, ya. Nah, sekretaris ini kan banyak menerima surat-surat dan juga membuat surat-surat, ya, baik kepada atasan, ya, kepada staf. Nah, selama arsip yang diciptakan itu masih digunakan lebih dari 5 kali dalam setahun, maka dia disimpan di sekretariat itu gitu, disimpan di unit kerja itu, unit pencipta itu, di bagian sekretariat. Tetapi jika sudah kurang dari 5 kali dalam setahun, ya, maka dia harus dipindahkan ke record center namanya. Inilah yang akan kita bicarakan ya, record center dan pusat arsip. Nah, jadi record center ini sebenarnya adalah tempat penyimpanan arsip inaktif, ya, sampai sesuai dengan jadwal retensinya berapa lama dia di situ, ya. Tentunya dengan tempat simpan yang sesuai dengan persyaratan, ya, dari sisi keamanannya, dari sisi kebersihannya, dari akses keterbatasan aksesnya, juga dari sisi keefisienan biaya, gitu ya. Nah, jika sebuah arsip inaktif ya sudah habis masa retensinya, ya berarti dia sudah tidak disimpan lagi di record center, gitu. Habis masa retensinya ini kenapa gitu. Kemudian dinilai lagi apakah dia boleh di-destroy, dihancurkan gitu ya, dimusnahkan ya, atau disusutkan, atau dia dianggap mempunyai nilai ya keberlangsungan. Ya, dianggap tadi seperti yang arsip dari Mercedes-Benz tuh ya, mempunyai nilai kesejarahan tentang perusahaan, atau memuat hal-hal yang sifatnya original, desain, ya. Mercedes-Benz model pertama itu seperti apa sih? Nah, itu disimpan tuh di corporate
archives-nya Mercedes-Benz gitu. Atau seperti itu arsipnya. Nah, jika memiliki nilai kesejarahan ya untuk bukti, untuk memori, maka dia menjadi archives, menjadi archives. Nah, sulitnya di Indonesia ini kalau istilah arsip itu dipakai buat semua gitu ya. Jadi arsip dinamis ya arsip, arsip vital ya arsip, arsip aktif ya arsip, statis juga sebutnya arsip. Tapi kalau di luar gitu ya, di luar negeri dibedakan itu yang namanya records, yang namanya archives. Gitu ya. Sampai di sini jelas nggak penjelasan saya? Atau ada masih kurang jelas, jadi saya masih lanjut. Halo? Jelas Bu, insya Allah. Jelas Bu, jelas. Iya, oke. Iya, saya lupa lagi nge-record nih. Aduh, ya udah. Sudah di-record oleh Ihsan, Bu. Oh, udah ya. Oke, ya. Tadi juga terputus. Jadi gagal nih. Jadi saya nggak jadi ini ya, saya stop ya. Oke. Iya, saya ini stop kok. Deh. Jadi kita kembali ya ke pusat arsip. Jadi pusat arsip itu yang dimaksud pusat arsip adalah tempat penyimpanan arsip statis atau arsip yang diberi keterangan permanen. Ya, taunya dari Ini nggak ada share screen ya Bu? Udah? Oh belum ya? Belum. Belum ada, Bu. Oh, oke. Sebentar lagi. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau kita bicara tentang pusat arsip, sebentar ini slide-nya jadi banyak noise ya, banyak gangguan nih. Oke, balik lagi ya. Jadi kalau kita bicara tentang pusat arsip, itu pusat arsip adalah lembaga, ya, sebuah badan lembaga. Nah ini ya, yang menyimpan arsip statis. Sampai sini satu ya. Arsip statis itu apa? Arsip statis itu adalah arsip yang mengandung unsur kesejarahan atau memori ya, yang berguna untuk penelitian, pendidikan atau sebagai bukti gitu, dari sebuah organisasi. Organisasi macam-macam, mau pendidikan, mau perusahaan, mau organisasi politik, mau organisasi masyarakat. Yang dinilai memiliki unsur kesejarahan itu disimpan di pusat arsip gitu ya. Nah, oke, sampai sini. Nah, tapi sebelum sampai pusat arsip ada yang namanya record center. Ya, record center itu tadi ini pusat arsip nih. Pusat arsip menurut undang-undang ini ada 4. Ya, arsip nasional, arsip daerah kabupaten atau kota, arsip daerah provinsi, dan arsip perguruan tinggi. Ada satu lagi tambahannya, yaitu arsip perusahaan ya, corporate. Oke. Tapi sebelum sampai pusat arsip, ada yang namanya record center. Ini arsip contoh, arsip UI ya, waktu itu kayaknya angkatan ini deh, yang kunjungan ke UI ya. Nih foto-fotonya. Nih. Iya Bu. Ya, ini yang ke UT, UT bukan. Ya. Ini contoh dari pusat arsip universitas ya, punya UT. Jadi disimpannya itu di dalam kotak bebas asam. Nah, karena dia udah di-preserve, dilestarikan gitu, simpan permanen selamanya di dalam apa namanya ini lemari yang apa ya istilahnya ya, kok saya jadi lupa, mobile filing ya, mobile filing yang kalian lihat sendiri kan waktu itu ya, bisa dibuka ya dengan kode tertentu. Oke. Nah, sekarang, oke. Ada yang namanya record center. Sebelum sebuah arsip statis itu sampai ke pusat arsip, ada yang namanya istilahnya record center. Nah, ya. Record center itu apa sih? Record center itu ya, kalau kita terjemahkan pusat arsip juga artinya ya, pusat arsip dinamis itu. Record center itu adalah sebuah bangunan gitu ya, atau tempat ya yang didesain gitu ya untuk penyimpanan arsip-arsip yang sifatnya ini nih, semi current records gitu. Jadi untuk sebuah bangunan atau tempat untuk menyimpan arsip inaktif. Nah,
Arsip inaktif tadi yang penggunaannya sudah kurang dari 5 kali dalam setahun. Kalau menurut ARMA ya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa record center adalah ini, is an intermediate stage between ya. Jadi tempat sementara, temporary ya. Tempat sementara, tempat penyimpanan sementara arsip sebelum dia itu diputuskan untuk apakah bisa dimusnahkan atau disimpan selamanya di pusat arsip. Jadi dia tuh antara arsip tempat penyimpanan arsip dinamis yang di unit kerja dengan pusat arsip gitu. Nah, tengah-tengahnya itu adalah record center gitu ya. Oke. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya adalah ini. Fungsi record center adalah sebagai tempat penyimpanan ya atau menangani arsip-arsip inaktif dan menjamin ketersediaan bahwa arsip inaktif itu siap untuk digunakan sampai habis masa waktunya gitu. Kalau habis gimana? Ya itu tadi dinilai apakah dia itu mau dimusnahkan atau disimpan permanen ke pusat arsip. Nah ya. Nah, paham ya sampai sini paham ya tentang record center ya? Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham, langsung aja ditanya ya. Ya, Langsung Bu. saja mic-nya dinyalakan. Oke. Saya lanjut ya. Ini kelihatan tentang on-site atau off-site storage ya. Jadi yang namanya record center yaitu tempat penyimpanan arsip inaktif ya atau kita sebut tempat penyimpanan arsip sementara ya. Itu mau on-site atau off-site gitu. Kalau on-site itu di dalam gedung organisasi. Tapi kalau off-site itu di luar organisasi. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan tempat penyimpanan arsip inaktif, off-site storage namanya, tapi bayar gitu. Dan lokasinya memang bukan di pusat kota ya, karena pertimbangannya seperti ini. Seperti Universitas Yarsi itu kan di Jakarta Pusat ya. Kalian tahu berapa 1 meter harga tanah di Jakarta Pusat di kota kayak Yarsi itu ya. Itu berapa bisa cek deh. Nah, kalau penyimpanan arsip inaktif disimpan di gedung dengan lokasi yang strategis seperti Universitas Yarsi itu sangat sayang sekali gitu. Karena apa? Arsip inaktif ini kan sudah menurun penggunaannya gitu. Jadi nilainya itu tidak seperti arsip dinamis. Maka dia bisa disimpan di tempat-tempat yang di lokasi yang nilai harga lokasinya itu nggak semahal di tempat nggak semahal nggak semahal di lokasi di mana kantor itu berada gitu. Bisa di luar kota yang murah ya gitu. Nah, kita bisa memilih nih ya sebagai pencipta arsip, sebagai organisasi yang menciptakan arsip, mau nyimpan arsip inaktif itu mau di dalam gedung organisasi sendiri atau di luar gitu ya. Di luar mau punya sendiri atau mau nyewa gitu. Itu banyak pertimbangan ya. Pertimbangannya antara lain seberapa sering sih kita mengakses arsip kita gitu. Kalau untuk inaktif, arsip inaktif, berapa sering kita mengakses arsip-arsip inaktif kita? Kalau sering, berarti harus baiknya dekat dengan lokasi kantor, gitu ya. Atau di dalam organisasi itu sendiri, di dalam gedung organisasi kita sendiri. Tapi kalau jarang, ya mungkin bisa jadi pertimbangan untuk menyimpan di offsite storage, di luar kantor. Kemudian yang kedua adalah apakah kita memiliki tempat atau space dan waktu untuk mengelola arsip kita, ya. Kayak Yarsi ya besar kan, ya. Ada nggak tempat untuk nyimpan arsip inaktif gitu? Ya kalau punya ya silakan aja gitu ya. Tapi kalau nggak punya, mungkin penyimpanan di off-site storage di luar kantor itu jadi satu pertimbangan.
Kemudian pertimbangan berikutnya adalah kita punya waktu nggak untuk ngelola arsip kita sendiri, gitu. Kalau ada, kemudian siapa yang mengelolanya? Berarti kalau kita mengelola sendiri, kita harus merekrut seorang arsiparis, ya, atau records officer, atau document controller, gitu, atau records manager. Kalau kita rekrut, berarti kita organisasi harus siap menyediakan anggaran untuk gajinya, untuk fasilitasnya, ya kan? Untuk pengembangan SDM-nya dan sebagainya. Tetapi jika kita tidak siap dengan itu semua, lebih baik organisasi tidak menyetujui untuk merekrut arsiparis dan sebagainya, ya. Mungkin penyimpanan dengan penyewaan sistem penyewaan tempat penyimpanan arsip inaktif jadi satu pertimbangan, gitu. Dan harus diingat juga bahwa arsip itu kan harus di backup, ya. Kemudian nanti untuk arsip aslinya atau vitalnya itu disimpan di mana? Apakah satu gedung? Kalau kayak YRC itu bahaya itu satu gedung, ya. Bukannya ini ya tidak berharap, tapi mesti dipertimbangkan resiko kalau terjadi bencana gempa bumi. Satu gedung seperti YRC itu 12 itu kalau nggak kuat bangunannya, ya, dengan kekuatan gempa yang sekian, kalian bisa bayangkan nggak apa yang terjadi? Satu gedung hancur ke bawah, gitu. Dan arsip vitalnya itu asli-aslinya di situ semua, itu nggak boleh, gitu. Itu mesti penyimpanan arsip itu disebar. Setelah di backup dia juga harus disebar di beberapa lokasi. Jadi jangan di situ juga. Sampai di sini apakah paham? Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Jadi kembali ke pusat arsip ya. Jadi pusat arsip itu tadi yang dimaksud pusat arsip ada berapa tadi? Adalah lembaga kearsipan ya. Kalau di undang-undang ada 4, sebenarnya ada tambahan satu lagi yaitu corporate ya, perusahaan. Nah, sebelum sampai ada record center namanya ya. Record center ini bisa inside, onsite atau offsite ya. Oke. Nah, gunanya apa sih sebenarnya? Kenapa sih arsip itu kok disimpan? Disimpan permanen. Nah, ya. Jadi kenapa kita kok nyimpan arsip gitu sampai ada yang diberi keterangan permanen? Sebenarnya tak lain tak bukan adalah untuk just to make sure ya, hanya untuk memastikan bahwa ada ketersambungan gitu, antara masa lalu sebuah organisasi dengan yang sekarang. Jadi di sini making sure that the institution roots in the past are not severed, ya, tidak terputus, masa lalu itu tidak terputus, gitu. Sehingga generasi yang sekarang atau pegawai yang sekarang itu tahu kisah sejarah perusahaannya seperti apa, kisah sejarah Universitas Yarsi itu seperti apa, sejarah UI itu seperti apa, sejarah Universitas Airlangga itu seperti apa, sejarah bangsa ini itu seperti apa, kita mau lihatnya di mana? Kalau mau lihat sejarah bangsa Indonesia itu lihatnya di mana? Dari yang otentik. Lihatnya di Arsip nasional. Arsip nasional. Jadi betul ya. Jadi inilah yang dinamakan bahwa dengan preservasi ya terhadap arsip itu dapat mempertahankan sebuah peradaban, gitu, ya. Jadi kisah-kisah bangsa kita, peristiwa pada masa lalu bangsa kita yang terjadi pada periode yang dulu-dulu, gitu, ketika kita belum lahir, jangankan kita ya, orang tua kita mungkin belum lahir, itu dapat kita ketahui, gitu, sekarang melalui arsip
mengenai kebangsaan kalau mau lihat ada di Arsip Nasional. Gitu ya. Jadi peneliti-peneliti sejarah itu, jadi para misalkan mahasiswa S3 ya yang bidang sejarah ya atau bidang-bidang lain pun banyak mau tahu tentang suatu peristiwa pada masa lalu, misalkan tentang lagu Genjer-Genjer itu kan terkenal lagunya Gerwani PKI. Nah, itu mestinya ada di Arsip Nasional gitu. Seperti apa sih sebenarnya rekaman suara langsung presiden proklamasi ya. Teks proklamasi itu seperti apa sih soundnya langsung gitu. Itu ada di Arsip Nasional. Kalian bisa pencet langsung itu gambar foto Bung Karno ya, terus keluar proklamasi gitu kan. Isinya tuh saya sampai lupa. Proklamasi saya gimana? Proklamasi. Nah, itu kalau udah ke Arsip Nasional tuh ada gitu ya, mencat itu. Kemudian kalau mau tahu gitu ya, arsip sebuah daerah misalkan, daerah kalian tinggal di mana? Nah, Izul tinggal di mana, Zul? Ada Izul nggak di sini? Iya, Bu. Kamu tinggal di mana? Di Kuningan, Bu. Budi. Oh, Kuningan. Berarti Jakarta ya? Oke. Iya, Bu. Kamu mau tahu sejarahnya Jakarta ya? Jakarta tempo dulu. Itu kamu bisa lihat di mana? Di Dinas Arsip daerah Jakarta. Iya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta. Mestinya ada di situ, gitu. Karena tugasnya itu, ya, tugasnya adalah mengelola arsip statis, ya, yang memuat kesejarahan tentang DKI Jakarta. Nah, begitu juga arsip perguruan tinggi, gitu ya. Nanti tadi ya, ini ada lagi arsip perusahaan, begitu. Ya, itulah gunanya kita menyimpan arsip statis. Jadi supaya ada ketersambungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Oke, sampai sini? Paham ya? Insya Allah paham ya. Ya, kalau ini kalian bisa baca nanti ya. Ini cuma istilah saja untuk memudahkan. Jadi sebenarnya itu terbagi cuman 3 ya. Ada 3 arsip itu. Kita kalau ngeliat gini bingung nih. Kelihatan kan di layar ya, arsip dinamis, arsip itu bingung. Sebenarnya cuma terbagi 3. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar tuh cuma archives dan records gitu aja. Records adalah arsip yang digunakan langsung sehari-hari. Kemudian kalau dia sering dipakainya lebih dari 5 kali, ya berarti dia termasuk current records. Tapi kalau kurang dari 5 kali, semi current. Nah, kalau udah nggak ada nilainya, ya dia dimusnahkan. Tapi kalau ada nilai historinya menjadi archives. Tapi kalau berdasarkan undang-undang, mungkin kita bisa kelompokkan menjadi 3. Ini bingung kalau kayak gini. Yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Satu lagi arsip terjaga. Arsip dinamis terbagi 2. A3, arsip dinamis aktif, inaktif, dan arsip vital. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok kedua arsip statis. Kelompok ketiga arsip terjaga. Jadi kalau di Indonesia arsip kita bagi 3 saja ya, arsip dinamis, arsip statis, arsip terjaga. Dinamis terbagi 2, dinamis aktif, dinamis inaktif. Dinamis terbagi 3, dinamis aktif, inaktif, dan vital. Kemudian kelompok kedua tadi arsip statis, kelompok ketiga arsip terjaga. Ya. Oke. Apakah ada yang bertanya sampai sini? Sudah paham belum? Kalau belum, silahkan bertanya. Karena habis ini mau saya minta refleksi pembelajaran. Udah tentang apa sih sebenarnya pusat arsip gitu. Ayo silahkan yang ingin bertanya. Nah ini ada karakteristik ya. Karakteristik kalau kita mau sebenarnya seperti apa sih record center itu? Nah ya.
Jadi record center itu tadi adalah tempat penyimpanan arsip inaktif. Ya. Sebelum sebuah arsip itu ditransfer ke pusat arsip kalau memiliki nilai kesejarahan atau keberlangsungan. Nah, bangunan seperti apa gitu, tempat simpan seperti apa yang bisa disebut record center? Pertama dia harus aman, gitu ya. Aman dari faktor luar, aman lingkungan, dan yang jelas adalah dia harus bersih dan tertib. Kemudian, nah ini penjelasannya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan external security? Nah, keamanan dari luar. Jadi ini termasuk misalkan tidak pembatasan terhadap orang yang bisa masuk ke record center. Waktu angkatan siapa yang ke arsip nasional ya? Itu kita dikasih masuk sampai ke dalam, ya, ke dalam tempat penyimpanan arsip statisnya, gitu. Kayaknya bukan angkatan kalian deh sebelumnya ya, karena dibatasi cuma 10 orang. Ya. Jadi saya bersama beberapa mahasiswa itu masuk. Nah, suhunya juga diatur di sana. Ya, ini aspek preservasi di sini benar-benar diterapkan nih. Ya. Nah, termasuk external security ini adalah setiap orang yang masuk ke situ itu dibatasi. Siapa dia, gitu ya, untuk kepentingan apa, harus ada izin dari pihak yang bertanggung jawab terhadap record center ini. Ya. Nah, orang yang masuk ke sini pun harus memakai identitas yang jelas, gitu. Seperti kartu nama, kalau di Arsip Nasional tuh dikasih jaket khusus, gitu ya, karena dingin. Begitu. Nah, kalau sebuah record center, ya, setiap ke BUMN itu kan setiap organisasi itu organisasi pemerintah ya, lembaga pemerintah itu harus punya record center ya. Jadi seperti kejadian beberapa waktu yang lalu ya, misalkan kebakaran arsip di mana ya, di Kejaksaan ya. Nah, itu harus jadi pertanyaan sebenarnya ya. Karena kalaupun terjadi musibah kebakaran, maka harus dijamin bahwa arsip yang disimpan di record center di kantor itu tidak terbakar. Karena tempat penyimpanannya itu harus tahan api minimal 2 jam. Nah, kalau arsipnya terbakar, berarti kan tempat penyimpanannya tidak standar. Gitu. Ya, tidak standar sesuai standar penyimpanan arsip. Ketika sebuah record center keamanannya tidak bagus, ya, maka akan menimbulkan kecurigaan, akan menimbulkan ketidakpercayaan dari pengguna arsip. Kenapa demikian? Ya karena arsip itu kan rahasia, gitu ya. Dia adalah rekaman suatu peristiwa. Kalau siapapun bisa masuk ke situ, maka itu bahaya sekali. Bahayanya gimana? Ya arsipnya bisa hilang, arsipnya bisa dirubah, ya kan? Nah, berarti informasi yang terkandung di dalam arsip sudah tidak asli lagi. Sehingga arsip sebagai sumber informasi bisa diragukan kalau keamanannya lemah. Gitu. Ya. Nah, ini dikatakan di sini bahwa record center itu kalau malam itu harus dijaga ya, dan tidak boleh ada orang yang tidak punya otoritas ada di situ. Gitu. Kalau ada yang mau ke situ harus seizin dari kepala yang bertanggung jawab terhadap record center. Gitu. Ya. Dan dia record center ini tertutup. Gitu. Ya, tertutup, dikunci. Nah, kemudian di sini karakteristik record center yang kedua adalah dari sisi lingkungan. Ya. Jadi record center itu harus aman dari bahaya
bencana seperti kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya. Ya, jadi seperti harus ada alarm ya, detektor asap ya, atau detektor api, atau detektor terhadap banjir. Itu harus cepat dan terhubung kepada pihak keamanan. Itu. Dan staf yang ada di situ juga harus sudah terlatih dalam penggunaan alat-alat, misalkan alat-alat pemadam api, ya. Dan mereka staf itu harus tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Kemudian sistem alarmnya juga harus dievaluasi, dicek secara berkala. Ya. Nah, kalau bisa bayangin kalau sebuah record center, tempat penyimpanan arsip inaktif, ya, sebuah organisasi tidak memiliki fasilitas seperti ini, bisa dibayangkan seperti apa. Nah, ya. Jadi arsipnya bisa hancur, bisa hilang, bisa terbakar, bisa dicuri, bahkan bisa berubah isinya. Kemudian yang berikutnya ya, ini tadi security and access, termasuk dalam penamaan ya, penamaan atau kode yang tertulis di box ya, are not easily identifiable ya on the outside of the box. Jadi jangan mudah teridentifikasi ya. Sebaiknya memang kita kan punya kode-kode arsip ya. Nah, yang ada kita buat di skema misalkan ya. Ini kalau dari UI misalkan ada kode berapa tuh? 02 BBK. Orang awam kan nggak ngerti ya. Kita aja ngerti nggak nih BBK itu apa? Yang ngerti kan orang arsip-arsip dari UI sendiri misalkan ya. Nah, apalagi kalau kita nyimpannya di jasa penyimpanan dari perusahaan yang menyewakan perusahaan-perusahaan yang menyewakan jasa tempat penyimpanan. Itu kode yang kita tulis di box penyimpanan arsip ya. Jangan menggunakan istilah-istilah yang mudah diidentifikasi. Karena apa? Bahaya. Nah, ya, pakailah kode-kode ya. Ada yang ada di arsip, skema arsip kita. Ya. Orang lain kan nggak mudah ya, misalkan pakai kode dari sekarang, misalkan jangan untuk sumber daya manusia jangan SDM, tapi kode lain lah yang orang nggak mudah tahu gitu ya. Misalkan apa, digantilah SDM-nya, kalau SDM orang udah tahu. Ya. Oke. Nah, juga record center itu harus bersih dan tertib. Ya. Kebersihan dari record center itu dari debu, dari serangga, ya, dari hewan pengerat seperti tikus dan juga jamur. Makanya suhu dan kelembabannya itu harus diatur. Nah, kalau isinya adalah arsip film, maka lebih dingin lagi ya di bawah 20, 16 ya, 10 derajat. Gitu. Jadi harus terjamin bersih dan tertib. Kemudian juga penyimpanan arsip di record center itu bisa lebih padat, lebih banyak ya daripada di tempat penyimpanan di unit kerja. Nih ya, records kept the records kept in it must be in proper order on the shelves ya. Dan yang namanya record center itu juga ingat bahwa sebaiknya ya kalau dihitung cost-nya atau biayanya itu lebih rendah gitu daripada biaya kalau disimpan di kantor atau di unit pencipta atau unit kerja. Kalau sama-sama mahal ya sayang gitu ya. Jadi harus dipikirkan ini. Misalkan Universitas Yarsi, record center-nya di mana. Kalau Yarsi nggak masalah, kecuali nggak masalah, udah daripada nyewa lagi gitu kan, ya
gedung Yarsi masih luas, nggak masalah, ini ada tempat, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dihitung per meternya berapa, ya seperti banyak kan perusahaan yang nyewa gedung ya di daerah Sudirman gitu kan. Itu sayang sekali 1 meternya berapa dolar per bulan, ya kan? Per bulan. Hanya untuk menyimpan arsip inaktif itu sayang. Padahal arsip inaktif itu kan udah menurun penggunaannya, nggak dipakai setiap saat. Nah, makanya di sini gunanya manajemen record. Kita itu hanya menyimpan arsip yang bernilai guna. Kalau yang nggak berguna disusutkan, gitu. Disusutkan, dihancurkan. Atau kita yang benar-benar bernilai guna ya udah kita selamatkan jadi arsip statis. Ya. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Saya nggak sendirian kan ya di Enggak, Bu. Belum ada, Bu. Iya, oke. Ya. Silahkan kalau mau tanyakan, kalau tidak ada, ini saya jadi lewat ya waktunya ya. Kalian saya minta menulis ya tentang refleksi pusat arsip ini apa sih menurut kalian gitu. Dari situ saya bisa melihat kalian udah tangkep belum ya gitu ya. Nah. Jadi kalau kita mau lihat apa sih kriteria arsip lembaga, saya boleh nggak sih bawa arsip Yarsi itu ke rumah tuh saya simpen aja di rumah saya deh gitu ya. Nah ini ada definisinya menurut Maher ya. Ini bukunya saya punya tahun 92 ya, tapi masih relevan karena jadi rujukan buat arsip universitas. Apa yang dimaksud arsip lembaga? Jadi yang dimaksud arsip lembaga adalah arsip yang diciptakan dan digunakan dalam proses bisnis lembaga. Ya. Jadi arsip yang diciptakan dan digunakan dalam proses bisnis lembaga. Berarti yang diciptakan oleh FTI, oleh Prodi, kemudian digunakan dalam kegiatan sehari-hari itu adalah arsip Yarsi gitu dan menjadi milik Yarsi, bukan milik perorangan. Berarti boleh nggak saya bawa jadi milik saya aja deh, saya bawa ke sini semua itu arsip-arsip apa namanya Prodi, status akreditasi saya bawa semua, boleh nggak? Nggak boleh karena itu milik lembaga ya, diciptakan dan digunakan dalam kegiatan lembaga, itu milik lembaga, jadi bukan milik perorangan, nggak boleh. Saya membawa pulang itu nggak boleh. Ya, nah ini ada foto yang dulu nih. Siapa nih yang ada di sini? Silahkan dilihat. Kelihatan nggak nih? Ada siapa ini? Yang saya kenali wajahnya nih. Kelihatan nggak foto? Kelihatan, Bu. Ada Kolbi ya kayaknya nih. Kolbi. Ini Pak Wahid nih. Pak Wahid dulu kita udah ketemu Pak Wahid ya. Nah ini yang penyimpanan arsip digital Universitas Indonesia kan. Ada Feriza ini ya kayaknya. Nah ini dengan Bu Anon. Bu Anon ini adalah dosen saya nih waktu S2 gitu ya, yang bimbing tesis. Oke. Ya, mungkin itu ya gambaran sebagai gambaran pusat arsip sebagai pengantar. Silahkan aja kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kuliah ini. Oh iya, saya belum nyalain ini ya. Oh iya, sorry. Ini berbayang, ini saya belum setting. Tadi itu kan direkam ya, Ihsan? Iya, Bu, direkam. Kan ya? Oh ya, recording. Oke. Di stop aja